punya Pak Tukul. Dibawa pergi oleh si Anggi. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan memulai presentasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Firman, selaku dosen pengampu pada mata kuliah aplikasi komputer lanjutan. Dan yang saya hormati pula teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, pada malam hari ini kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok yang pertama atas nama Reynaldo Geopani Tanawan, yang kedua atas nama saya sendiri Natasha Amanda, yang ketiga atas nama Nopi Aca Septiani, yang keempat atas nama Niwayan Trisnayanti, yang kelima atas nama Ninengah Anggi Dwiani, yang keenam atas nama Niko Mangrita. By the way guys, pasti kalian pernah mendengar aplikasi SPSS. Tapi apakah kalian tahu aplikasi SPSS itu digunakan untuk mengolah data? Selain itu, aplikasi yang banyak digunakan sekarang ini adalah aplikasi yang namanya Smart PLS. Tapi apakah kalian tahu apa itu Smart PLS? Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu Smart PLS. Smart PLS adalah software pengolahan data untuk structural equation modeling atau disebut dengan SEM dengan metode partial least square atau PLS. Software ini dikembangkan oleh Institute of Hamburg, Jerman. Structural equation modeling atau disebut dengan SEM adalah alat statistik yang dipergunakan untuk menyelesaikan model bertingkat secara serempak yang tidak dapat diselesaikan oleh persamaan regresi linear. SEM sendiri dapat juga dianggap sebagai gabungan dari analisis regresi dan analisis faktor. Oke, next slide. Selanjutnya, ada tujuan pelatihan Smart PLS. Tujuan ini diadakan kegiatan pelatihan aplikasi pengolahan data Smart PLS adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang konsep struktural equation modeling dengan pendugaan parameter menggunakan metode partial, least square, atau SEM PLS. Yang kedua, ada keunggulan dari Smart PLS, yaitu dibandingkan dengan SPSS adalah pada Smart PLS, kerangka penelitian sudah terlihat lebih jelas letak variabel-variabel yang digunakan dan juga angka yang merupakan hasil dari pengolahan data. Kemudian saya akan melanjutkan, yaitu bagaimana langkah dalam menggunakan aplikasi Smart PLS itu sendiri. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pertama siapkan data yang akan diolah ke dalam Smart PLS itu sendiri, yaitu berupa data yang telah kita siapkan di aplikasi software Microsoft Excel. Kemudian langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelum membuka aplikasi Smart PLS, kita akan menyimpan data Excel ini. Klik File, lalu Save As. Pilih menu Save as Type, klik CSV atau Comma Delete, dan Save. Yes. Setelah data tersimpan ke CSV, selanjutnya membuka Smart PLS. Setelah data tersimpan, maka kita akan melakukan olah data dengan cara membuka aplikasi Smart PLS, yaitu membuat new project baru, klik new project, kemudian klik nama sesuai dengan keinginan, misalnya UAS kelompok 2. Klik create.
Baik, selanjutnya, setelah itu klik import data, masukkan file yang sudah disimpan ke CSV tadi. Klik open, maka tampilannya seperti di layar. Setelah itu, klik import data, kemudian klik back atau klik create model. Selanjutnya, pilih model type, klik PLS, send, isi model name dengan nama. Misalnya Applicom, lalu klik save. Nah, lanjut dah. Baik, selanjutnya kita membahas tentang toolbar yang ada di Smart PLS. Yang pertama itu ada select. Select yaitu untuk memindahkan objek pada drawing board, tekan Shift key untuk multiple selection object. Objek yang ada pada drawing board dapat diedit dengan double klik pada tombol mouse kiri. Seperti di layar. Kemudian ada latent variable. Latent variable difungsikan untuk membuat atau menambahkan latent variable drawing mode dengan cara klik tombol mouse kiri pada drawing area untuk membuat variabel laten baru dengan standar label variabel 1, laten variabel 2, dan sebagainya. Selanjutnya, kita menggambar model. Kemudian ada connection. Connection mode difungsikan untuk membuat hubungan antar variabel laten dengan cara menekan mouse tombol kiri dan tarik ke target laten variabel yang akan dihubungkan. Seperti di layar. Nah, setiap variabel ini kita hubungkan dengan menggunakan connect model. Connect mode. Kita hubungkan dari variabel satu ke variabel lainnya. Seperti tampak pada layar. Nah, inilah fungsi dari connection model, yaitu untuk membuat hubungan antar variabel laten. Seperti di layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya delete digunakan untuk menghapus variabel laten maupun indikator. Rename digunakan untuk merubah nama atau label variabel. Selanjutnya, switch between formative atau relative digunakan untuk merubah indikator dalam bentuk formatif menjadi reflektif atau sebaliknya. Selanjutnya, hide indicators of select constructor digunakan untuk menyembunyikan variabel indikator dari model digunakan jika model kompleks dengan indikator yang telah banyak sehingga drawing area tidak cukup. Yang terakhir,
Elif digunakan untuk meletakkan indikator atau merubah tata letak indikator apakah di atas, top, di bawah, bottom, atau di kanan, right, di kiri, left, dari variabel laten. Selanjutnya menggambar model. Cara membuat laten variabel dengan indikator, maka terlebih dahulu membuat variabel laten dengan drawing model klik. Klik laten variabel. Ketika sudah menyala, lalu klik di area drawing, highlight variabel indikator dari area data variabel indikator. Lalu drag drop dengan mouse ke variabel laten sesuai dengan variabel yang telah dibuat. Membuat laten variabel dan diberi hubungan seperti di layar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian rename laten variabel. Klik 2 kali pada laten variabel 1 dan rename minat pembeli, kemudian klik 2 kali pada laten variabel 2 dan rename keputusan pembelian. Sehingga hasilnya seperti di bawah ini. Kemudian drag indikator masing-masing konstruk ke dalam variabel laten sehingga terlihat sebagai berikut. Kemudian model siap diestimasi dengan cara klik menu utama, lalu pilih calculate. Pembelian, gaya organisasi, dan kinerja ke kinerja. Keputusan pembelian dan budaya organisasi terhadap kinerja. Model siap diestimasi dengan cara klik menu utama lalu pilih calculate. Kemudian LSM algorithm. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, tapi sebelum itu saya ada pantun nih buat kita semua. Pergi ke restoran makan bakmi, tidak lupa ditambah cumi. Demikian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terutama kami sangat berterima kasih kepada Pak Firman, selaku dosen Applikom lanjutan. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan oleh Bapak. Baiklah, saya langsung tutup dengan ucapan Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.